Assalamualaikum Bu Is, apa kabar? Bentar, Pak. Bu Is, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam. Saya kabar baik, Oh, Pak. ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, Alhamdulillah. saya saya dengar Ibu akan melakukan coaching dengan rekan Ibu, betul Bu? Oh, betul, Pak. Rencana setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Tadi beliau menelpon saya, katanya mau curhat mengenai masalah yang sedang dihadapinya. Oke, baiklah kalau begitu Bu. Di sini saya akan melakukan observasi atau mengamati terkait proses coaching yang akan Ibu lakukan. Dengan senang hati, Bapak, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Oh, baik. Sebelum proses coaching Ibu mulai, kita akan berdiskusi terlebih dahulu terkait rubrik penilaian yang akan saya pakai untuk menilai proses coaching Ibu. Siap, Pak, siap. Bagaimana, Pak? Jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Yakni misalnya tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Itu Bu. Oh, seperti itu ya, Pak ya. Baik, Pak. Ya Ibu. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya kemukakan kepada Ibu sebelum Ibu melakukan coaching itu. Apakah Ibu berkenan, Bu? Oh iya, Pak. Sangat berkenan. Silahkan, Pak. Oh iya. Eh, Kira-kira kompetensi coaching yang mana yang Ibu ingin kembangkan nanti pada saat melakukan coaching terhadap coach Ibu? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini, Bapak, mulai dari kehadiran penuh, mindfulness, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berkualitas, Bapak. Oke, keren sekali, Bu. Eh, Nanti saya akan coba bantu untuk mengamatinya, ya, Bu ya. Baik, Bapak, agar kemampuan kompetensi saya juga meningkat. Lalu bagian kompetensi mana yang secara spesifik Ibu ingin kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berkualitas, Bapak. Oke, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut ya Bu ya. Baik, Bapak, baik. Lalu untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa ya Bu? Saya ingin memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dengan menggali potensi sendiri, Bapak. Seperti itu. Oke, baik kalau begitu nanti ini setelah ini Ibu silakan melakukan coaching ya. Eh, Semoga sukses proses coachingnya Bu ya. Baik, Bapak. Terima kasih. Langsung. Assalamualaikum, Boys. Waalaikumsalam, Pak Sarma. Begini, Bu. Bolehkah saya minta waktunya? Saya mau bercerita sedikit terkait apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas, Bu. Baik, Pak Sarma. Apa yang mau Bapak ceritakan tentang kejadian tadi? Begini, Bu. Saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung, Bu.
dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Oh, begitu, Pak. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks? Kalau saya tidak pakai buku teks karena saya sudah terbiasa, Bu, mengajar dengan cara tersebut. Dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai, Bu. Oh, begitu ya, Pak ya. Nah, apa kelebihan yang dirasakan Bapak saat tidak menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas, Bu, dalam menyampaikan materi dan hal tersebut melalui sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar Bapak menggunakan sumber belajar apa ya? Saya menggunakan sumber belajar dari internet, Bu, seperti PDF pembelajaran yang ada di YouTube ataupun nanti artikel ilmiah yang ada di internet. Seperti itu, Bu. Oh, baik-baik. Menurut Pak Sarma, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Eee, Kalau menurut saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, Bu. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Ya, betul Pak. Saya setuju dengan Pak Sarma. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan menghadap Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak Pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak Pengawas tersebut, supaya masalah itu bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Baik, baik. Apa yang akan Bapak sampaikan kepada Bapak pengawas? Eh, saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Begitu, Bu. Bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil. Apa komitmen Pak Sarma terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar, Bu. Yaitu untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar juga. Dan saya akan membuat murid-murid saya tenang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya tersebut, Bu. Nah, menurut Pak Sarma, apa kesimpulan dari diskusi kita ini? Dari diskusi kita saat ini, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap orang punya hak masing-masing, Bu, dalam menilai orang lain. Terkait masalah yang saya hadapi, saya akan meminta maaf kepada Bapak pengawas sekolah supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham lagi. Begitu, Bu. Wah, bagus sekali. Berarti Pak Sarma mau minta maaf pada Bapak pengawas ya? Iya, Nah, Bu. sekarang bagaimana perasaan Pak Sarma? Saya merasa senang dan lega, Bu, karena sudah terbayang apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah yang sedang saya hadapi ini. Saya mohon doa dan dukungan dari Ibu, semoga apa yang saya rencanakan bisa berjalan dengan baik, Bu. Wah, bagus sekali Pak Sarma. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Pak ya, dan sesuai harapan. Ya, Bu, terima kasih, Bu, atas waktunya untuk sharing kita sore ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Terima kasih ya, Bu. Ah, Amin. Sama-sama Pak Sarma. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu Is. Waalaikumsalam Bapak. Alhamdulillah sudah selesai proses kegiatan coachingnya Pak. Oh, Alhamdulillah. Nah, sukses ya, Bu ya. Alhamdulillah sukses Pak. Ah, setelah tadi Ibu coaching, saya juga mengamati. Sekarang ada beberapa pertanyaan kepada Ibu. Baik Pak. Bagaimana tadi Bu prosesnya? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching, Bu? Alhamdulillah lega Bapak. Saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Oke, baik. Ada lagi Bu selain itu, Bu?
Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta, Bapak, dan senang bisa menerapkannya. Oke. Alhamdulillah, saya tadi juga sudah melihat bahwa dan mengamati bahwa Ibu melakukan coaching dengan pendekatan Tirta. Saya melihatnya sudah bagus dan lengkap, mulai dari tujuan, proses identifikasi, maupun komitmen atau tanggung jawab. Nah, kemudian rencana aksi juga sudah Ibu wujudkan di situ ya. Semua sudah dapat berjalan dengan baik. Iya, Bapak, terima kasih atas bantuan pengamatannya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching. Bu Is, kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching ini tadi, Bu? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berkualitas, Bapak, karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berkualitas akan mampu menggali lebih dalam potensi koci untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oh iya, Bu. Secara umum, semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga ke depan, eh, di kemudian hari, Ibu bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi, lebih berbobot. eh, Begitu ya, Bu ya. Ya, Bapak, terima kasih atas pengamatan dan masukannya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Bu, atau mau dibicarakan? Sepertinya sudah cukup, Bapak. Oke, kalau tidak ada yang perlu dibicarakan, kita cukupkan sampai di sini dulu diskusi kita ya, Bu ya. Terima kasih, Bu. Selamat Baik, beraktivitas kembali. Kalau masih ada kegiatan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Sama-sama.